kita semua di kesempatan baik ini kita boleh diperkenankan untuk mempelajari satu materi kuliah yang menyangkut perilaku individu yang boleh dikatakan gejala kejiwaan, di mana kita akan melihat bagaimana gejala kejiwaan seorang manusia yang terangkum dalam satu materi yang namanya psikologi umum. Baik, yang lebih dulu kita harus pahami apa itu psikologi. Psikologi adalah satu kata yang terambil dari kata bahasa Yunani psihe dan logos. Psihe artinya jiwa, kemudian logos artinya ilmu pengetahuan. Sehingga terampung menjadi ilmu jiwa. Oleh karena jiwa itu abstrak, tidak bisa diukur, tidak bisa diobservasi, maka dalam ilmu psikologi yang dibahas adalah gejala kejiwaan dan perilaku. Sehingga kita dapat memperhatikan bahwa psikologi pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Selanjutnya, kalau diperhatikan secara harafiah bahwa psikologi adalah ilmu jiwa, maka hal yang paling penting kita harus mengetahui seperti yang saya katakan tadi, bahwa jiwa itu sifatnya abstrak, tidak bisa diukur, tidak bisa diamati, namun yang akan diamati adalah gejala-gejala kejiwaan. Jadi manusia yang dalam tubuh raga ini, di dalamnya ada jiwa. Nah, kondisi jiwa dengan gejala-gejala jiwa, gejala yang ditampilkan, yang membentuk satu perilaku, itu yang akan dibahas di dalam ilmu psikologi. Nah, dari ilmu psikologi ini akan diperhatikan atau ada objek yang akan diamati, ya, secara ilmiah, diamati secara ilmiah, dicatat dan diukur. Yang diamati tentunya adalah gejala kejiwaan. Dan kita boleh mendapatkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, serta pengaruhnya pada perilaku. Bisa juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Sehingga secara umum pengertian psikologi tidak lain adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan di mana dapat disebut sebagai ilmu terapan tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Nah, orang yang ahli di bidang psikologi biasa disebut sebagai psikolog. Beberapa pakar psikologi yang telah memaparkan tentang pengertian psikologi, namun di kesempatan ini kita akan melihat satu pakar psikologi Indonesia, Profesor Dr. Singgi Dirga Gunarsa. Dia merangkum beberapa pendapat para ahli tentang kondisi jiwa manusia. Yang pertama yaitu Plato di tahun 427
sampai tahun 347 sebelum Masehi, dia menerangkan bahwa manusia memiliki 3 kekuatan jiwa dengan istilah trikotomi, yaitu kemampuan berpikir, berkehendak, dan berkeinginan. Sedangkan kita perhatikan ada juga pendapat para ahli lainnya seperti Aristoteles di tahun 384 sampai tahun 322 sebelum Masehi. Dia menuliskan bahwa jiwa adalah jumlah dari daya hidup dengan proses-prosesnya. Dan fungsi jiwa adalah kemampuan untuk mengenal dan berkehendak. Jadi menurut Plato ada 3 kemampuan jiwa seperti yang kita lihat di slide yang tadi. Ada 3 kemampuan jiwa yang disebut sebagai trikotomi. Tetapi kalau Aristoteles dia menyebutkan hanya 2 saja, yaitu mengenal dan berkehendak. Sementara seorang John Locke tahun 1632 sampai tahun 1704, dia mengatakan bahwa jiwa merupakan unsur atau elemen terkecil dari jiwa manusia, yaitu simple ide. Nah, seorang yang bernama James Wheel di tahun 1773 sampai tahun 1836 menuliskan bahwa jiwa adalah merupakan susunan yang tidak terbatas dari elemen-elemennya. Dan susunan itu tidak dapat diuraikan ke dalam elemen dasarnya. Sementara John Stuart Mill di tahun 1806 sampai 1872, dia menuliskan bahwa jiwa atau mental merupakan perpaduan dari elemen-elemen dalam atau satu kesatuan yang bersifat tersendiri dan berbeda dengan sifat elemen-elemen dasarnya. Sehingga kita perhatikan pengertian psihe merupakan sesuatu yang abstrak. Jadi jiwa adalah sesuatu yang abstrak yang kemudian menjadi penggerak dan pengatur dari segala tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku yang termasuk perbuatan maupun tingkah laku yang termasuk penghayatan. 2 bentuk tingkah laku ini kita lihat bahwa maksudnya tingkah laku perbuatan itu adalah satu perilaku yang dilakukan oleh manusia yang dapat kita amati dalam aktivitasnya sebagai seorang individu. Misalnya dengan berjalan, berlari, bercakap-cakap. Dan tingkah laku yang tidak dapat secara langsung diamati yaitu pikiran, perasaan. Kita akan sulit mengamati pikiran dan perasaan serta motivasi seseorang hanya dalam satu waktu yang begitu singkat. Tapi harus memiliki beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menentukan sikap atau pikiran atau motivasi atau perasaan apa yang terkandung dari seseorang. Sehingga itu digolongkan sebagai tingkah laku yang tidak dapat diamati secara langsung. Berbeda dengan ketika kita mengadakan aktivitas seperti berjalan atau makan, kita menggerakkan organ tubuh kita, raga kita yang bagian fisik ini terlihat, maka itu merupakan tingkah laku yang dapat diamati. Kita bekerja, berbicara dan melakukan segala hal yang dapat kita lihat. Sehingga di kesempatan ini kita tentunya
mempunyai pemikiran bahwa psikologi adalah satu ilmu yang mempelajari ya kondisi jiwa dalam gejala-gejalanya jiwa seseorang, kemudian sikap yang terlihat ketika orang ini mengadakan satu aktivitas. Maka secara keseluruhan kita dapat mendapatkan kesimpulan awal, psikologi lain adalah satu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, ya, baik tingkah laku yang termasuk perbuatan maupun termasuk penghayatan dalam hubungannya dengan lingkungannya. Jadi di situasi ini kita boleh melihat seorang manusia sebagai individu dapat melakukan satu tindakan atau perbuatan yang nyata disebut perbuatan, yang tidak nyata yang perlu pengamatan lebih jelas, yang menyangkut perasaan, menyangkut motivasi dan berbagai hal disebut penghayatan. Dia tidak lepas dengan hubungan dalam lingkungannya, ya, dalam lingkungan hidupnya sebagai manusia sosial. Nah, kita lihat bahwa ada dua objek psikologi yang dapat diperhatikan. Yang pertama yaitu objek material, yaitu sesuatu yang dibahas, dipelajari, diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan di mana sesuatu yang dijadikan sasaran sebagai sasaran pemikiran. Nah, objek material apa saja, baik hal-hal konkret, kerohanian, nilai-nilai, ide-ide. Objeknya yaitu manusia. Jadi yang dimaksud objek psikologi tentunya adalah satu sesuatu yang diteliti yang menjadi fokus penelitian, yaitu manusia dalam kaitannya dengan bentuk pikirannya, kemudian dalam kaitannya dalam kerohaniannya serta nilai-nilai yang terkandung. Dan itu merupakan objek material. Jadi objek psikologi dibagi menjadi dua. Pertama, objek material, di mana objek ini membahas sesuatu yang dapat dipelajari dan diselidiki. Tentunya tidak lepas dari sesuatu unsur yang menjadi sasaran pikiran. Jadi lebih sederhana dapat dikatakan bahwa objek material itu yaitu satu hal yang konkret, ya, yang boleh kita perhatikan, yaitu nilai-nilai kehidupan, kemudian kerohanian serta ide-ide yang terkandung. Dan tentu hal ini cuma ada dalam kehidupan seorang manusia. Jadi objeknya adalah manusia. Sedangkan bagian kedua adalah objek formal. Maksudnya apa? Objek formal yaitu bagaimana cara memandang, cara meninjau yang dilakukan seorang peneliti terhadap objek materialnya. Seperti prinsip yang digunakan. Objek formal juga digunakan sebagai pembeda ilmu satu dengan ilmu yang lain. Jadi objek formal ini juga dapat digunakan sebagai pembeda dari ilmu yang satu kepada ilmu yang lain. Tentunya dari ilmu psikologi kepada antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Objeknya yaitu dari segi tingkah laku manusia, objek tersebut bersifat nyata atau empiris, yang dapat diobservasi, dan dapat diprediksi, kemudian dapat digambarkan. Karena terlihat
Nah, caranya melihat gerak-gerik seseorang, bagaimana ia melakukan sesuatu dan bagaimana ia melihat sesuatu. Jadi objek yang dapat ditandai di sini, kita akan melihat dua bentuk objek ini menjadi objek psikologi. Kemudian, karena kita membahas ilmu psikologi, ilmu kejiwaan atau ilmu yang menyangkut tentang gejala-gejala kejiwaan, tentunya kita perhatikan beberapa poin ini yang menyatakan tentang gejala-gejala kejiwaan. Ada 4 poin. Yang pertama, gejala pengalaman atau kognitif. Ternyata gejala pengalaman dan kognitif itu menyangkut pengamatan, tanggapan, persepsi, fantasi, asosiasi, berpikir, kecerdasan kognitif. Jadi segala situasi yang kita lakukan menyangkut dengan pengetahuan, kecerdasan kognitif itu digolongkan sebagai gejala pengalaman atau kognitif. Ketika kita mengadakan pengamatan sesuatu, memberi tanggapan atau persepsi atau berfantasi, itu menyangkut gejala pengalaman atau kognitif. Kemudian yang kedua adalah gejala perasaan, afektif atau emosi. Ini menyangkut emosi manusia, yaitu tentang jasmani dan rohani. Ketiga, gejala kehendak, karsa konatif, itu motif dan kemauan. Yang keempat, gejala campuran atau kombinasi. Gejala campuran ini menyangkut perhatian, sugesti, dan kelelahan. Ya, jadi segala bentuk perilaku kita, kalau kita mengalami sesuatu atau kita dalam situasi kelelahan, ya, itu terlihat berbeda dengan cara kita memberi tanggapan sesuatu, ya, atau meresponi sesuatu. Itu juga merupakan satu gejala kejiwaan. Ya. Kemudian juga ketika kita memberi perhatian kepada orang lain, maka dia akan berbeda dengan gejala saat kita melakukan atau menuangkan emosi kita, ya, perasaan kita, dia akan berbeda. Sehingga untuk kesempatan ini kita akan melihat ada 4 bentuk gejala kejiwaan. Nah, selanjutnya kita pun akan melihat 4 tingkatan atau 5 tingkatan tingkah laku, ya. Ada 5 tingkatan tingkah laku yang digambarkan di sini. Yang pertama tingkat anorganik, ya, anorganik namanya, ya, tingkat anorganik. Maksudnya apa? Itu berlangsung demikian menurut hukum alam, ya. Jadi suatu situasi yang terjadi menurut hukum alam. Nah, hal ini pun seperti batu besi yang jatuh ketika dalam hukum alam ada percepatan gerak beraturan, maka manusia pun demikian, ya. Jadi manusia pun masuk dalam tingkatan ini. Ketika jatuh dari tempat yang tinggi, dari atap, dari kapal terbang, dia akan jatuh ke bawah, ya. Kemudian tingkat vegetatif, ada proses pertumbuhan dan kehidupan, ya.
seperti tumbuhan yang boleh bertumbuh, manusia pun dapat mengalami pertumbuhan dan pergerakan. Bahkan lebih kompleks lagi, terlihat ada fungsi peredaran darah, di mana selanjutnya menunjukkan sebagai fungsi perkembangbiakan, ya, berkembang biak atau bertumbuh dan berkembang. Kemudian ada tingkat animal, didorong oleh insting atau naluri atau nafsu. Manusia berupa gerak-geriknya akan terlihat secara naluriah dan didorong dengan nafsu. Kemudian ada tingkat human, itu berupa kemampuan, tingkatan yang berupa kemampuan, pengertian, pikiran, kesadaran, pendirian, kata hati, mengakui norma-norma, dan memiliki kemauan. Itu pun sekaligus didukung dengan kemampuan untuk berbahasa manusia. Jadi hal-hal yang disampaikan tadi itu dirampung dengan kemampuan berbahasa manusia, ya. Jadi ketika kita melakukan berbahasa, kita tidak lepas dari mengadakan gerak-gerik secara naluriah, ya, atau memiliki kemampuan, memiliki pikiran, kesadaran. Terakhir adalah tingkat abstrak. Ya, tingkat yang absolut ini menyangkut metafisis atau religius dan transendental. Itu adalah merupakan dorongan manusia untuk memberi arti pada hidup. Jadi dari dalam diri manusia itu sendiri lahirlah satu dorongan untuk memberi arti kepada manusia, memberi arti dalam hidup. Nah, bentuk tertingginya biasa dalam satu kondisi yang cukup tinggi atau kondisi yang memadai, dia akan mengadakan satu tingkatan hubungannya dengan Tuhan. Jadi ketika ada dorongan untuk supaya hidupnya ini berarti, maka dalam satu titik tertentu dia akan memiliki kemauan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Demikian pengertian tentang psikologi yang dapat disampaikan di kesempatan ini. Ada materi-materi yang lain akan disambung di kesempatan lainnya. Terima kasih.